Di video kali ini saya akan bahas kaidah-kaidah diferensial fungsi sederhana. Kaidah pertama adalah diferensiasi konstanta. Jadi jika ada nilai dy per dx-nya, kalau ada nilai y sama dengan k, maka diferensiasinya adalah 0, turunannya itu 0. Maka jika, ini contoh ya, y sama dengan 5, maka turunannya itu adalah 0. Angka berapapun, misal kalau y sama dengan 10, ya turunannya 0. Cuma konstanta, nggak ada x, nggak ada variabel apapun. Mau sebesar apapun angkanya, misal di sini 2500 gitu. Turunannya ya tetap 0. Ataupun misal kalau y-nya itu negatif juga, maka turunannya juga tetap 0. Kaidah kedua adalah untuk fungsi pangkat. Jika nilai y-nya sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali dari hasil perpangkatan x x pangkat n dikurang 1. Contoh. Nah, di sini ada y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah, nah, di sini kan n-nya itu pangkatnya diturunin 3, x-nya terus ditulis. Kemudian 3 dikurang 1, jadi 2. Itu. Kita contoh lagi. Y sama dengan misal x pangkat 5, maka y aksen adalah 5-nya turunin 5x, 5-nya kurangin 1, 4. Contoh lagi misalnya y sama dengan x pangkat 7, maka turunannya adalah pangkatnya turunkan 7x. Nah, 7-nya nih dikurangin 1, dapat 6. Nah, begitu caranya untuk fungsi pangkat. Kaidah selanjutnya adalah perkalian konstanta dengan fungsi. Ini maksudnya apa? Sama kayak tadi. Contohnya nih langsung ya. Jadi kalau misalnya ada y sama dengan 10 x pangkat 4, maka turunannya adalah, ini angka 10-nya tulis dulu 10. Kan tadi kalau x pangkat 4, maka 4-nya pangkatnya taruh depan. Lalu x-nya tetap tulis, pangkatnya itu kurangin 1, jadi 4 kurang 1, dapat 3. Kemudian ini sesama koefisien dikali aja, 10 kali 4 jadi 40 x pangkat 3. Itu begitu. Contoh lain, misal y sama dengan 20 x pangkat 3, maka y aksen sama dengan 20-nya tetap tulis 20, 3-nya turunin kali 3 x, nah 3-nya kurangin 1, dapat 2. Maka y aksen sama dengan, nah ini kali sama koefisien 60 x pangkat 2, dapat. Contoh lagi, misal y sama dengan 4 x pangkat 5, maka y aksen sama dengan 4-nya tulis, 5-nya turunin x, 5-nya kurangin 1, 4. Jadi y aksennya adalah 4 kali 5 adalah 20 x pangkat 4. Kaidah berikutnya, pembagian konstanta pada fungsi. Maksudnya apa? Ini contohnya. Contohnya itu y sama dengan 5 dibagi x pangkat 3. Maka turunannya, nah sebelum kita turunkan, kita ubah dulu. Nah, kan ini sama saja dengan 5. Nah, karena dia bentuknya adalah yang ada variabelnya itu di penyebut, maka kita jadikan di pembilang atau di atas, taruh ke atasnya x. Nah, yang sebelumnya positif dia jadi negatif. Udah bentuk seperti ini, maka selanjutnya tinggal kita turunkan pakai kaidah sebelumnya. Berarti kan 5-nya tetap tulis kalau mau diturunin. Min 3-nya tulis. Ini x. Nah, min 3 dikurang 1. Min 3 dikurang 1, min 4. Min 4 ya. Terus, di sini y aksen 5 kali min 3, min 15. X pangkat min 4. Lalu,
Minusnya ini karena pangkatnya minus kita buat jadi positif. Biar positif itu kita pindah tempat, jadi ke bawah lagi atau di penyebutnya lagi. Ini hasilnya. Atau contoh lain, misal Y sama dengan 4X pangkat 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita ubah dulu. X-nya itu harus di pembilang. Berarti jadi min 2. Tadinya positif, jadi negatif kalau dari penyebut pembilang. Lalu Y aksen sama dengan, nah setelah dia sudah di pembilang semua, turunkan 4, min 2-nya tulis bawah, X min 2 dikurang 1. Jadi berapa? Min 3. Ini jadi saya tulis saja langsung min 3. Nah, berarti Y aksen sama dengan ini dikali min 8, X pangkat min 3. Berarti Y aksen sama dengan min 8. Biar jadi positif, maka pangkatnya pindahin ke bawah, jadi seperti ini. Nah, kaidah berikutnya penjumlahan sama pengurangan. Contohnya, kalau Y sama dengan 7X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3, bagaimana? Ini sebenarnya sama aja turunannya, kita tinggal masing-masing satu-satu. 7 dikali 2-nya turunin, 2X, 2 kurang 1, pangkat 1 ya, mau tulis atau tidak ya sama aja kalau pangkatnya 1. Tambah, ini ada angka 2, 3-nya tulis, 3 tulis bawah, X pangkat, 3-nya kurangin 1 jadi 2. Maka ini tinggal kali 14, X ditambah, ini dikali jadi 6, X pangkat 2. Nah, ini hasil dari turunannya. Contoh, ini kalau penjumlahan, pengurangan juga sama saja. 6X pangkat 4 dikurang, misal 4X pangkat 5. Maka turunannya adalah ini 6 dikali 4-nya turunkan. 4X, 4 kurang 1, 3. Dikurang, ini 4, tetap tulis, kalau koefisien itu tetap tulis, nggak diubah. Terus, nah ini 4. Nah, 5-nya turunkan, 5X, 5-nya kurang 1, 4. Maka ini jadi 24X pangkat 3 dikurang 20X pangkat 4. Begini hasilnya. Selanjutnya kaidah fungsi komposit. Nah, ini contohnya. Jika soalnya seperti ini, maka turunannya adalah kita karena pangkat itu tulis taruh bawah ya. Terus yang di dalam kurung tulis ulang seperti biasa. Lalu 2-nya turunin, jadi 2 kurang 1, jadi 1. Mau tulis atau tidak sama saja. Dikali. Nah, yang di dalam kurung ini kita turunkan. Maka 2X pangkat 3 sama kayak tadi. Berarti 2 dikali 3-nya tulis, X, 3 dikurang 1, 2. Kalau plus 3 tadi turunannya berapa? 0. 0 mah nggak usah ditulis ya. Nah, ini kita tulis semua nih. 2, 2, 3 dikali itu jadi berapa? 12, X pangkat 2 dari sini. Terus ini tulis ulang saja. 2X pangkat 3 plus 3. Ini pangkat 1 nggak usah ditulis. Contoh lain. Misal Y sama dengan 4X pangkat berapa? 5 misal. Ditambah 4 dipangkatin 3. Maka berapa nih? Y aksen turunannya berarti 3-nya tulis depan. Lalu di sini 4X pangkat 5 plus 4 tulis tuh yang di dalam kurung sama persis. Nah, 3 di sini pangkatnya kurangin 1. Lantas yang di dalam kurung turunkan. Ini 4. Terus ini 5-nya turunkan. X. Nah, 5 pangkatnya kurangin 1 jadi 4. Plus 4 itu 0 kan turunannya. Nggak usah tulis. Maka Y aksen adalah 3 kali 4 kali 5 dapat angka berapa itu? 60. 60 X pangkat 4, 4 X pangkat 5 ditambah 4 pangkat 2. Nah, ini hasilnya.